teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar teori kepribadian dari Sigmund Freud, yaitu teori psikoanalisa atau sering kita dengar psikoanalisis. Nah, siapa sih itu Sigmund Freud? Sigmund Freud adalah seorang bapak psikoanalisa atau sering kita dengar psikoanalisis. Nah, dia lahir di Moravia 6 Mei 1956 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Sigmund Freud adalah seorang dokter dan belajar psikiatri. Sigmund Freud juga adalah seorang peneliti dan penulis terkenal. Adapun pandangan Freud tentang sifat manusia, yang pertama yaitu bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari dari dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual tertentu pada masa 6 tahun pertama dan kehidupannya. Nah, pandangan ini menunjukkan bahwa aliran teori Freud tentang sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. Yang kedua yaitu konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Nah, dia juga memberikan pernyataan pada awalnya bahwa perilaku manusia pada awalnya dirasakan manusia semenjak kecil dari ibunya. Yang ketiga, Freud memberikan indikasi bahwa tantangan terbesar yang dihadapi manusia adalah bagaimana ia mengendalikan dorongan agresif. Bagi Sigmund Freud, rasa resah dan cemas seseorang itu adalah hubungannya dengan kenyataan bahwa mereka tahu umat manusia itu akan punah. Ada 3 struktur kepribadian dari Sigmund Freud, yaitu id, ego, dan superego. Nah, id ini merupakan suatu sistem kepribadian yang paling dasar, di mana sistem yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Id adalah sistem kepribadian yang asli, yang ada pada diri individu sejak lahir. Nah, saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Id hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan khayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan individu itu. Nah, id ini tidak mampu menilai dan membedakan benar salah maupun moral. Alasan inilah yang kemudian membuat id memunculkan ego. Ego menjalankan fungsinya berdasarkan kenyataan dan pengarah individu kepada dunia objek dari kenyataan. Nah, ego ini merupakan bagian dari kepribadian atas tuntutan realitas. Ego ini membantu mengendalikan dorongan id dan membuat individu berperilaku dengan cara yang realistis dan dapat diterima. Alih-alih terlibat dalam perilaku yang dirancang untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan individu, ego memaksa individu untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang dapat diterima secara sosial dan realistis. Selain mengendalikan tuntutan id, ego juga membantu mencapai keseimbangan antara dorongan dasar individu, cita-cita individu, dan kenyataan. Sedangkan superego adalah sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai, aturan-aturan yang sifatnya evaluatif, yang menyangkut baik dan buruk. Nah, superego aspek terakhir dari kepribadian yang muncul. Nah, nilai-nilai dan kepercayaan yang ditanamkan oleh orang tua dan masyarakat adalah kekuatan-kekuatan penuntun superego, dan dia berusaha membuat kita berperilaku sesuai dengan moral. Kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang bekerja menggunakan prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Freud menggunakan gunung es untuk mengibaratkan ketiga struktur kepribadian tersebut, di mana gunung es yang paling atas adalah digambarkan yaitu struktur kepribadian yang sadar atau ego, dan yang di tengah adalah prasadar atau superego, dan yang alam bawah sadar adalah id. Adapun pandangan Freud tentang kecemasan, yaitu kecemasan realita, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Nah, kecemasan realita adalah rasa takut akan bahaya yang datang dari dunia luar, dan derajat kecemasan semacam itu sangat tergantung pada ancaman nyata. Yang kedua adalah kecemasan neurotik, di mana rasa takut kalau insting akan keluar jalur dan menyebabkan seseorang berbuat sesuatu yang dapat membuatnya terhukum. Dan yang ketiga adalah kecemasan moral, di mana kecemasan moral ini merupakan rasa takut terhadap hati nuraninya sendiri. Orang yang hati nuraninya cukup berkembang cenderung merasa bersalah apabila berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma atau aturan. Nah, adapun tahap perkembangan menurut Sigmund Freud. Nah, dapat kita pahami jika dilihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah tahap oral, yang kedua tahap anal, yang ketiga tahap falik,
yang keempat tahap latensi, dan yang kelima adalah tahap genital. Itu merupakan tahap-tahap perkembangan menurut Sigmund Freud.